Kalau saya sih awal gabung Panu ini kebetulan kan sini ada Karang Taruna, gitu kan, dari pihak desa itu memberikan informasi ke Karang Taruna. Jadi pas waktu malam itu anggota Karang Taruna disuruh kumpul. Sosialisasi jangan malam Ya, itu ya. malam sosialisasi itu, itu kita kumpul. Nah, disitulah kita dikenalkan dengan konsorsium hijau. Dari situ mulai kita mulai dipanggil, gimana pendekatan gitu kan, diberikan informasi gitu kan. Dan waktu itu langsung tertarik untuk bergabung atau ada prosesnya? Kalau sewaktu itu sih, kalau saya pribadi, saya emang tertarik dengan organisasi lah. Oh Ya, jadi kalau untuk mengikuti organisasi emang saya senang lah, suka gitu. Jadi itu saya tertarik. Jadi begitu dikasih tahu soal itu langsung merasa tertarik. Teman-teman yang lain juga begitu dari Karang Taruna juga yang pernah juga suara atau memang mulai dari pihak sosialisasi itu tertarik. Itu kan mungkin alasannya ikan alasannya memang senang organisasi. Kalau yang lain ada alasan yang berbeda mungkin karena senang tantangan baru kah atau apa? Saya yang perempuan. Kenapa? Maksudnya kenapa tertarik ikut gabung? Kalau pribadi sendiri saya berhubung kuliahnya di pertanian, terus ntaran di sini kan tujuannya untuk membangun desa, jadi rasa keinginan untuk membangun desa itu jadi lebih termotivasi karena ada fasilitatornya, jadi bisa membangun desa digabungkan dengan hasil kuliah saya pertanian itu bisa diterapkan. Kalau saya justru bertolak belakang, saya jurusan S1 PAUD anak-anak. Terus Kenapa tertarik ikut? karena juga karena kan di PAUD juga kita belajar tentang ada tema tanaman juga. Jadi bisa saling berkesinambungan lah. Saya kira karena merasa bahwa anak-anak itu juga masih muda. Perlu dilindungi. Kalau yang lainnya lagi, alasan-alasan pertamanya? Iya. Kalau saya sih sama sih mas, senang berorganisasi, senang kumpul dan memecahkan suatu masalah itu hal yang paling saya senangi. Rata-rata karena itu. Terus waktu awal-awal kan sudah langsung terbayang nggak kira-kira mau bikin apa gitu? Kalau itu belum. Ini ikut hidup dia juga. Ya. Iya. Apa yang dilihat hidup dia? Macam-macam kan, semuanya kan mewakili setiap desa. Maksudnya kesannya setelah kembali dari Jogja. Kalau kesan itu memang sangat berkesan. Cuma terkadang kan yang di Jogja itu nggak sama persis gitu. Masa jauh perbedaannya mah jauh. Kalau di daerah Jogja itu kan wisata, wisata. Kalau di sini kan ya kita bisa lihat wisatanya kan memang bisa dikatakan nggak ada kalau di sini kan, paling kita pertaniannya gitu. Mungkin kalau untuk di sini yang bisa kita contoh dari sana itu pertaniannya. Apa kira-kira yang bisa dicontoh? Kalau pertanian paling diingat itu kakao. Kakao sini sebagian kan ada orang perkebunan kakao, ada sebagian, walaupun nggak banyak ada. Itu aku pulang dari Jogja, teman-teman sempat ditanya sama kepala desa nggak? Maksudnya diminta semacam pertanggungjawaban gitu. Mesti tanya kalian bikin apa? Kami fasilitasi untuk sosialisasi pasca kegiatan di setiap desa. Jadi Kegiatannya kayak bagaimana? sosialisasi semacam FGD. Jadi nanti mereka yang presentasi apa hasil mereka dari Jogja di depan perangkat desa dan warga yang kita undang untuk datang. Jadi semacam pertanggungjawaban. Iya, semacam tanggung Dan jawab. sebenarnya nanti dikira ke sana cuma jalan-jalan. Iya. Itu sudah jelas. Siapa yang presentasi yang paling
Kita presentasi waktu itu sih Ganti-gantian. iya per desa kita. Oh. Nah, desa yang kita kunjungi. Di Jogja kan dibagi Oh, empat. gitu. Dibagi Oh, empat desa. dibagi 4 kelompok begitu. Kalau ini desa apa? Kami di desa Ngelanggeran. Itu dia kan ada 3 ada 4 tema ini kan yang desa itu. Kalau di sana sih dari 4 tema tuh Semuanya ada. bisa dikatakan menyangkut semua walaupun nggak besar gitu kan. Cuma ada semua. Walaupun nggak besar seperti energi terbarukan itu kurang kan. Cuma ada tapi kurang. Berarti memang mereka lebih maju karena bisa Iya, karena itu memang kalau di sana kalau saya lihat itu kebersamaannya, semangat Tapi kebersamaan. kira-kira kenapa mereka bisa? Itu memang semangat bersamanya itu untuk membangun desa mereka itu, Pak. Berarti di sini tidak ada. Kalau di sini masih kurang, Oh. memang masih kurang. Saya mengakuinya, karena saya sudah lama tinggal di sini. Saya mengakuinya, memang masih kurang. Iya juga. Iya. Iya, kenapa? Maksudnya kurangnya bagaimana maksudnya? Ya, kita kurang tahu juga sih Pak, kurangnya gimana, kenapa ya? Belum bisa diurai. Belum bisa kita mengatakan Merasakan. bisa. Cuma kita bisa merasakan kebersamaan itu memang sangat jauh, sangat sama di sana dibanding sana jauh. Itu cuma perasaan aku. Kalau cuma perasaan, Perasaan. ya mungkin kan selama ini kita cuma perasaan. Berarti merasa bahwa yang perbedaan paling besar antara di sini dengan yang tidak di Semangat Jogja. untuk bersama, semangat untuk membangun desa itu kurang. Itu jadi kebanyakan itu sendiri-sendiri. Saya bangun sendiri, saya jadi untuk mencapai semua itu pasti itu. yang lain sama, merasa yang sama. Atau jangan-jangan ada yang tidak setuju atau ada punya perasaan lain, ada perasaan lebih kepada mungkin kita bisa bicara perasaan. Itu udah bisa ada perasaan di dalam gitu. Bagaimana tanggapan dari kan biasanya perasaannya lebih Jadi apa yang dirasakan setelah melihat sama-sama desanya yang tempat di Jogja kemarin. Beda. Beda. Nah, beda desa mungkin perasaannya juga beda. Apa yang dirasakan setelah melihat itu ya? Apa desa yang didatangi di Jogja itu? Kebetulan kemarin dapetnya di desa Pakem Binangun itu kan Itu yang arah ke Merapi. Itu kebetulan di tema pertanian terintegrasi. Jadi kalau menurut saya warga di desa Pakem itu orangnya intinya mau sama kayak Rangga mau bersama membangun desa, tapi lebih ke kebersamaannya. Jadi semua di keluarga itu membentuk kelompok untuk sama-sama menjaga pertanian itu untuk menjadi lebih maju. Jadi dari mulai segi pengolahan, pemasarannya itu sudah bisa menembus. Ibaratnya kalau sekarang kan biasanya kalau di Jambi ini cuman ke pasar tradisional. Nah, itu sudah mencapai pasar modern, ke Alfamart, ke Swalayan gitu. Jadi itu yang membuat bisa jadi contoh yang bagus lah untuk di tempat ini, untuk mengeratkan kelompok-kelompok tadi. Berarti sebenarnya intinya sama pikirannya, merasa bahwa mereka memang lebih perasaan ya. Mereka lebih punya kemauan untuk membangun desa. Solidaritas juga tinggi. Kalau di sini bisa nggak kayak begitu? Nah, itu yang masih dipikirkan, Pak. Itu yang masih dipikirkan. Butuh perjuangan yang sangat keras. Tapi kan setidaknya ada bayangan. Iya. Kalau bayangan kita sih tetap bayangan ke sana, arahnya ke sana, Pak. Arahnya pasti ke sana. Tapi tetap itu butuh Prosesnya kita itu nggak mungkin Iya. bisa. Karena di sini kita kan berbeda suku gitu. Oh. Jadi nggak semuanya. Kalau di Pulau Jawa kan mungkin Jawa Mayoritas Jawa. Kalau di sini kan berbeda suku itu tadi. Semuanya ada Bugis, ada Jawa juga. Kami Diterukin. Campuran lah ya. Diterukin. bermacam-macam. Itu jadi masalah juga. Ya. Ya
bukan masalah, cuma memang kan jadi hambatan. jadi kan mengelompok gitu Pak. Mungkin kan bisa dikatakan mengelompok gitu. Iya. Jadi masing-masing membawa punya sendiri. belum terbayangkan bagaimana memecah kelompok. Kalau itu Pak, itu kita sih pengennya tujuannya ke sana. Cuma ya kita memang itu kalau kita pikir sangat sulit. Cuma kan kita memang tujuannya ke sana. Dalam waktu dekat ini kegiatannya apa ya? Maksudnya yang sudah terbayang yang mau dilakukan? Paling yang pertama sih kami ini mau memanfaatkan kolam-kolam galian bekas batu bata. Di sini kan banyak tuh bekas galian tanah, galian tuh buat batu bata. Desa sini juga menghasil batu bata. Iya, sini bisa dikatakan lumayan untuk batu bata. Dimanfaatkan untuk apa? Nah itu kita mau rencana buat keramba Pak. Keramba, ikan, Iya ikan. Ya bisa lele, bisa patin, gitu bisa nila. Masalah sini kalau kolam tuh kalau bekas itu kolam galian itu banyak Pak. Dan itu biasanya dibiarkan gitu saja? Dibiarkan. Untuk saat ini masih terbengkalai. Belum ada pemanfaatannya. Hanya ada beberapa orang yang sudah memanfaatkan. Nah misalnya kalau diolah menjadi keramba ikan itu hubungannya dengan pengetahuan hijau? Nah itu sekarang nih kalau kemarin sih katanya kan berarti potensi bisa mengangkat potensi desa. Emang kalau kita sangkut pautkan dengan hijau, karena ikan kan bukan warna hijau. ya cuma bisa disangkut pautkan dengan kebersihan hijau gitu. Ya jadi kita mungkin bisa kita olah, kita buat apa gitu kan? Jadi kita pasarkan bukan ikan, olahan seperti ikan asap, abon gitu kan. Kalau pemerintah desa sendiri tanggapannya terhadap itu rencana itu tadi sudah disampaikan ke Sudah. desa. Terus tanggapannya Bagus. bagusnya seperti apa? Ya, pokoknya setuju gitu kan. Setuju. Kalau pemerintah desa di sini itu bisa dikatakan setuju semua apa yang rencana kita terapkan itu setuju semua. Mendukung gitu. Untuk desa mendukung. Sudah berkomitmen untuk mendukung. Iya. Karena kan pelaksanaannya, saya bisa membayangkan pelaksanaannya kan pasti butuh biaya. Cuma ya kita sekarang ini yang belum tahu karena ini kan mau pemilihan data kita. Nah itu kita kalau yang pemerintahan yang sekarang ini mendukung. Kita nggak tahu untuk pemerintahan yang bakal selanjutnya ini. Kalau lanjut, pemerintah sekarang masih lanjut, Ya mendukung. nah, Kalau yang ganti orang, kita nggak tahu. mau lagi. Ya kita nggak tahu Pak kalau itu kan. Kita kan nggak bisa berubah. Pemilihannya kapan? Bulan 3. Jadi memang itu jadi hambatan juga sampai Salah satunya itu termasuk jadi hambatan. Belum bisa membuat rencana jangka panjang. Ya, jadi kita belum bisa membuat rencana besar gitu Pak. Jadi gini, boleh saya tambahkan dikit dari untuk kami ini ya. Ini kalau kami ini untuk perencanaan itu secara global, itu memang kami itu masih menunggu waktu di bulan 3 atau di bulan 4 ini setelah terpilihnya kades baru. Tapi kalau untuk mengisi kekosongan ini, kegiatan ini, itu kami sudah tersusun. Jadi hanya bukan khusus ya, bisa dikatakan ini untuk kegiatan padu dulu. Gitu. Jadi itu sudah tersusun dan besok pun kalau insya Allah kalau ada terhalangan, itu Sabtu kami akan membuka lahan, itu bakal kami untuk tanamkan segala macam apa yang bisa ditanam di situ. Nah, seperti kunyit putih, obat-obatan, gitu. Jadi besok insya Allah kalau ada terhalangan, kami sudah memulai kegiatan itu untuk mengisi kekosongan menjelang pilkades ini. Nanti setelah pilkades ini kita sudah terpilihnya kades baru, nanti bakal ada lagi rembuk pandu ini untuk kedepannya nanti. Ya bakalan kita juga tetap menghadap ke kades yang terpilih tentang rencana kita ini. Tapi kades yang sekarang tidak mungkin terpilih lagi atau? Tidak terpilih lagi Ini karena tidak PJS. mencalonkan. Oh, yang mencalonkan. lagi PJS. Satgas dia. Oh. Dan juga tidak mencalonkan diri. Tidak menjalankan ini. Tapi memang akan ada kades baru. Calon Bakal ada, itu sudah pasti. pasti. Karena beliau ini tidak mencalonkan diri. Nah,